Kita semuanya adalah umat pilihan Tuhan. Katakan dulu kepada teman-temannya, kiri kanannya, hidup kita berharga teman. Seharga Yesus hidup kita teman. Sebab Yesus sudah mati untuk kita. Ya, untuk kita Yesus mati. Jadi kita adalah sangat berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan saudara, maaf ya, saudara belum bisa ku kenal semua. Mataku sudah agak kabur. Ya, tapi saya percaya semua kita yang hadir ini, kita cinta Tuhan. Saudara pernah jatuh cinta? Pernah jatuh cinta? Kalau orang yang jatuh cinta itu terakap-kap nanti si pengidah sama, oke? Betul apa enggak? Iya. Jadi kita pun jatuh cinta kepada Tuhan, ya. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Samuel pasal 5. 2 Samuel pasal 5 ayat 17. 2 Samuel pasal 5 ayat 17. Kita akan baca di depan ini. Saya undang supaya kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita baca ayat ini ya. 2, 3. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ya, kita ulangi bagian yang terakhir. Tetapi Daud, 2, 3. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Puji Tuhan, silahkan saudara duduk. Ya, Daud mendengar bahwa orang Filistin mau menangkap dia, mau mengepung dia. Saudara, kalau umpamanya kita Daud, kita dengar ada orang mau membunuh kita, ada orang mau menangkap kita, pasti kita takut. Daud pun manusia, dia takut. Tapi saat dia takut, firman Tuhan kita baca tadi, tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ya, dia pergi ke kubu pertahanan. Dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, mari kita anak-anak Tuhan pun, kalau saat ada berita kita dengar, ada berita yang kita dapat yang menakutkan, jangan kita gelisah. Tapi larilah ke kubu pertahanan. Kubu pertahanan kita adalah Tuhan. Tuhan, di mana-mana ada Tuhan, ya. Di mana-mana ada Tuhan. Di sekelilingku ada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan. Ada lagu anak sekolah minggu, ya. Di sekelilingku ada Tuhan. Setiap saat ada Tuhan. Saudara-saudara, saat kita takut, saat ada berita yang menakutkan, datanglah ke kubu pertahanan. Dia ada di mana-mana. Berseru, saudara-saudara. Kalau dalam ayat yang ke-20, ayat 20, coba ya.
2, 3, kita baca ayat ini. Lalu datanglah Daud di Baal Prasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saudara-saudaraku, karena Daud dia datang ke kubu pertahanan, dia datang kepada Tuhan, dia meminta pertolongan kepada Tuhan, dia meminta petunjuk kepada Tuhan. Musuh itu, orang Filistin itu, dikatakan di sini, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Ya, saudara-saudara, musuh-musuh yang ingin membinasakan Daud, firman Tuhan, Daud berkata, musuhku, ya, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Saudara, kalau kita lihat air yang menerobos, air yang deras menerobos, saudara-saudara, hanyut semua itu. Jadi Daud berkata, Tuhan menerobos musuh-musuh. Ya, kalau kita berseru kepada Tuhan, kalau kita menyerah kepada Tuhan, kalau kita mempercayakan masalah kita kepada Tuhan, Tuhan yang berkarya, ya, Tuhan yang berkarya, menerobos itu deras itu, saudara-saudara, deras. Karya Tuhan itu dahsyat. Pagi hari ini, firman Tuhan yang saya mau sampaikan, kuasa Tuhan bisa menerobos hal-hal yang menghalang-halangi kita untuk maju di dalam Tuhan. Saudara, seringkali ya, di dalam kita mau melakukan kehendak Tuhan, ada saja penghalang. Iya apa tidak? Bagaimana dalam pengalaman saudara? Saudara mau melakukan firman Tuhan. Saudara mau melakukan firman Tuhan. Saudara mau mengasihi Tuhan. Ada saja selalu penghalang. Ada apa enggak? Ada penghalang. Tetapi biarlah kita imani seperti Daud ini tadi. Tuhan akan merobos. Tuhan akan merobos penghalang-penghalang itu semuanya. Karena dia dahsyat. Karena dia dahsyat, saudara-saudaraku. Karena Tuhan memang merindukan agar kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Rugi, saudara, rugi. Kalau kita mengiring Tuhan asal-asal, itu rugi kali. Itulah maunya iblis. Kita mengikut Tuhan asal-asal. Kita mengikut Tuhan, ikut Tuhan. Kalau baik, kalau enggak baik, enggak. Itu namanya asal-asal, itu enggak pilihan. Saudara-saudaraku, Tuhan mau supaya kita benar-benar menyadari bahwa kehidupanku adalah warga negara sorga. Kita memang masih di dunia. Kita memang masih di dunia. Tetapi kita adalah warga negara sorga. Ingat itu, saudara. Hidup ini berarti, berguna. Saudara, jangan kita pikir ya, ya kalau bisa aku menyenangkan Tuhan, tapi kalau tidak bisa maklum Tuhan. Jangan gitu.
Nanti akan kita terima upah kita, saudara-saudara. Akan kita terima upah kita di sorga. Saya seringkali kasih perumpamaan seperti anak-anak yang menabung. Mama pun ku tengok ada juga yang menabung. Nanti saudara terima sesuai dengan pemberian saudara. Iya apa enggak? Bagaimana? Bisa lebih? Enggak. Apa yang kita tabung, apa yang kita kasih, nanti akan kita terima. Ada kan? Aku seringkali kulihat kalau udah mau Natal, Mama, berapa uangku? Nerima uang. Karena dia tabung. Aku gak pernah ku terima karena gak pernah aku nabung. Ya, orang nerima. Berapa lagi uangku? Berapa lagi? Itu karena dia menabung. Dia terima. Saudara-saudaraku, apa yang saudara kerjakan untuk Tuhan, saudara akan tuai nanti di sorga. Jangan nanti gigit jari, gitu. Kalau apapun tidak ada kita buat, akan gigit jari. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan. Firman Tuhan bilang, tapi aku orang percaya, tapi tidak ada buktinya. Enggak sah. Percaya itu harus ada buahnya, harus ada bekasna, kata kalak-karo. Ya, harus ada buktinya. Pagi hari ini, saudara-saudara, penghalang itu semuanya, kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Ya, seperti Daud tadi. Orang itu yang mau membunuh dia. Orang Filistin itu yang mau membunuh Daud. Karena dia tahu, Daud sudah jadi raja. Ayo kita serang. Tapi apa yang terjadi? Semua musuh-musuh itu dihanyutkan oleh kuasa Tuhan. Saudara, baru-baru ini kami cerita-cerita bagaimana sifat-sifat kita ini memang banyak kali dalam hidup kita ini yang harus dibuang, tapi itu masih lengket. Ya, nggak apa-apa, saya cerita sedikit. Aku tadi di ladang, kuambili cabai rawit, kumasukkan ke kantongku. Udah pedas, kumasukkan ke sepatu botku. Udah pedas kurasa udah pedas sekali kurasa. Ku buang jadinya semua cabai rawit itu. Saudara-saudara, itu sifat bukannya karena perlu kali cabai rawit. Bukan karena perlu kali. Tapi ada sifat itu ingin mengambil. Itulah sifat-sifat yang perlu dibuang. Ya. Untuk apa? Bukannya saking perlunya, kalau segini pun cukupnya cabai rawit. Untuk apa dimasukkan ke sepatu bot? Kepedesan. Sifat-sifat kita yang demikian. Kuambillah ini sedikit terakap. Kuambillah ini sedikit terakap. Itu sifat, saudara-saudaraku, kebiasaan buruk yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi hal itu perlu kita buang dari diri kita. Kadang-kadang ada mama saya lihat, ya. Mama saya lihat akapna muat ekonomi temannya. Itu sifat yang tidak baik itu sebenarnya.
Orang di kamar mandi. Terakap kak nah, buat kena sikit ya. Itu kebiasaan buruk saudaraku. Itu sebenarnya kita pikir sepele. Tapi itu tidak baik. Itu tidak baik. Itu perlu kita buang. Kalau kita anak Tuhan, kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang demikian itu perlu kita buang. Kadang-kadang ya, di motor, perlambat-lambatnya bayar ongkos, supaya temannya bayar ongkos. Itu tidak baik. Kalau memang tidak ada ongkos, kalau memang tidak bisa kita bayar ongkos orang, kita bayar masing-masing ya. Bilang aja. Jangan diperlambat-lambat, itu sifat tidak baik. Bilang dulu, itu sifat tidak baik. Ya, itu sifat tidak baik itu ya. Sifat tidak baik itu. Itu perlu diterobos semuanya. Kuasa Tuhan bisa menerobos itu semuanya. Karena hal kecil bisa kita nggak berkenan kepada Tuhan. Ya, bisa nggak berkenan kepada Tuhan. Kadang-kadang saya lihat orang-orang kos, ya itu anak-anak gadis biasanya. Trakap-akapna make slop kalakai. Itu sifat tidak baik. Suka pakai sendal orang. Sendalnya disusunnya. Itu tidak baik, tidak baik. Tuhan nampak itu semua loh, Tuhan nampak. Perkara kecil memang, tetapi perkara kecil itu sungguh bisa menghalangi. Ya, itu bisa menghalangi. Ada uang orang jatuh, terakap. Kalau bukan hak kita, jangan ambil. Jangan ambil. Biarpun itu harga 1.000. Siapa punya ini? Kalau nggak ada yang ngaku, ambil nggak apa-apa. Amin. Amin. Iya. Jadi mari saudara-saudara, hal-hal yang demikian itu perlu kita doakan loh. Perlu kita doakan. Kita doakan Tuhan, terobos sekrida Tuhan, kuasamu. Tapi Tuhan gak bisa terobos kalau kita gak buka jalan. Kalau kita gak siap Tuhan obah. Mesti kita siap. Caranya saudara-saudara, nanti kalau ada uang terletak 5.000. Biasanya terakap, cuk, oke masuk. Tapi nanti kalau ada itu datang, ini uang siapa? Itu akan memulihkan. Dari situ kita bisa pulih. Dari situ Tuhan bisa terobos semuanya. Ya, karena kita sudah kasih peluang untuk berubah. Ya, pasti kita diuji nanti. Kita diuji. Udah siap apa enggak? Udah siap apa enggak? Jadi kelihatan. Ya, kelihatan nanti saat diuji. Saat diuji, mari kita siap berubah. Amin. Ya, inilah karya Tuhan yang bisa menerobos. Saudara-saudara, kita akan lihat lagi dalam Daniel pasal 6 ayat 23, ayat 22, 23, 24 ya. Daniel. Dah? Ayo, ini adalah cerita Daniel. Waktu itu dibilang jangan berdoa. Tapi Daniel dia selalu berdoa. Dan menjadi hukumannya waktu itu Daniel dibuang ke lubang singa. Ya, tetapi kita melihat inilah ayatnya. Sewaktu waktu Daniel dalam goa singa, ya raja datang. Ini jawab Daniel dari goa singa itu. 2, 3.
untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak salah di hati, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ayat 24. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Ini Daniel, ya. Daniel ini, saudara-saudaraku, dia ke dalam lubang singa. Bayangkan kalau singa datang orang, pasti dia terkam. Tetapi Daniel, dia menjawab raja. Tuhan kirim malaikat mengatupkan mulut singa. Ya, jadi nggak ada di pengapakan singa itu pun Daniel. Nggak ada luka apapun, nggak ada gores apapun dalam hidup Daniel. Sebab saudara-saudara, Tuhan menyertai Daniel. Betapa hebatnya penyertaan Tuhan. Udah di dalam goa, udah di dalam goa singa, tapi tidak dipengapa-ngapakan karena dia hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, Daniel ini dia hidup berkenan kepada Tuhan. Bahaya saudara-saudara, bahaya kalau di dalam goa singa itu, bahaya. Tapi kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, bahaya itu tidak membahayakan kita. Amin. Bahaya, tapi tidak membahayakan kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan itulah yang menjadi tujuan hidup kita, saudara-saudara. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, bahaya sekalipun sekeliling kita itu tidak mengena kepada kita. Bahaya. Sebab Daniel ini dia takut akan Tuhan. Jangan berdoa, ada perintah raja. Ada perintah raja, jangan berdoa. Sembah saja raja. Tapi Daniel dia tetap berdoa. Daniel tetap jam doanya dia doa. Daniel tahu dia hukumannya akan masuk ke goa singa. Tahu dia akan mati. Tahu dia hukumannya, tetapi tugasku menyenangkan Tuhan. Tugasku menyukakan hati Tuhanku. Inilah tekad Daniel. Inilah tujuan Daniel. Saudara-saudaraku, kurasa kita semua, masalah yang paling besar sama kita semua apa itu? Mati, mau bagai biar tak mati, ya kan? Iya apa enggak? Biar kita mati. Daniel pun tahunya dia mati, tapi mati pun enggak apa-apalah. Asal ku senangkan Tuhan, enggak jadi dia mati, enggak tergores pun. Itu sebabnya mari kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Apapun resikonya, ada pembelaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kalau Daniel ini bisa dia selamat, ngeri itu saudara, ngeri. Tapi ingat, kalau aku mengandalkan Tuhan,
Daniel tadi berkata dia kan, aku tidak bersalah kepada raja. Aku tidak bersalah kepada Tuhan. Ya, aku tidak bersalah. Enggak ada salah yang dia lakukan. Itu sebabnya Tuhan membela dia. Ya, ada juga satu keluarga kalau kita baca dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Ini adalah satu tekad Yosua. Dia berkata kepada bangsa Israel yang keras tengkuk, ya. Bangsa Israel ate-ateina saja. Sukanya saja. Kalau kita lihat pun kan keadaan dunia sekarang ini banyak kali macam-macamnya. Banyak kali orang melakukan kejahatan. Yosua dia berkata kepada bangsa Israel ini, ayat 15 bagian B saja. Yosua 24. Salah itu. Yosua 24. Salah tulis mungkin aku ya. Yosua 24 ayat 15. Ya. 2, 3. Ya, inilah pengakuan Yosua. Dia katakan, tetapi aku dan bagian terakhir ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, biarlah kita semua yang hadir ini, kita ambil satu tekad. Apapun yang terjadi di sekelilingku, aku tetap mengasihi Tuhan. Aku tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Aku tidak terpengaruh. Terserah kalianlah. Jangan seringkali orang kan melihat, oh si Anu itu pun begitunya, aku pun begitulah. Jangan. Kalau si Anu itu dia lakukan yang tidak baik, tahu kita itu tidak baik, nggak usah tiru. Aku tetap beribadah kepada Tuhan. Yang kulakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dimanapun kita sembunyi, dimanapun kita bersandiwara, bagaimanapun cara kita bersandiwara, ada Tuhan yang lihat. Iya apa enggak? Ada Tuhan yang lihat. Biar manusia tidak lihat, tetapi Tuhan lihat. Ya, Tuhan lihat. Ada kan satu di dalam Yunus ya, dalam Yunus ada satu kita tahu kan cerita Yunus itu. Dia sudah di perut ikan. Kan waktu disuruh Tuhan dia ke Niniwe, tapi pergi dia ke Tarsis. Dibuang. Jadi kapal itu goyang semua, masuk gelombang besar. Jadi akhirnya pendek cerita, Yunus dibuang ke laut. Dimakan ikan. Sesudah dia dimakan ikan, di dalam perut ikan itu ya. Coba kita baca itu di dalam Yunus pasal 2. Yunus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Yunus pasal 2. Bisa? Ya. Ini kata-kata Yunus dalam perut ikan.
Ya, 2, 3. Tetapi aku dengar lagi. Lalu berfirmanlah Allah Tuhan, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya, di dalam perut ikan, di dalam udah 3 hari, ya 3 hari 3 malam dia dalam perut ikan itu. Yunus apa tadi? Bersyukur dia. Bersyukur Yunus. Saudara-saudara, dia berkata kepada Tuhan dalam doanya, apa yang kunasarkan ku tepati, katanya. Akhirnya Tuhan berfirman kepada ikan, muntahkan Yunus. Akhirnya dimuntahkan. Saudara-saudara, bagaimanapun gelap gulitanya, bagaimanapun keadaan, kalau kita tahu bersyukur kepada Tuhan, ada jalan keluar. Amin. Ada jalan keluar. Yunus itu nggak ada, kurasa nggak ada dalam hatinya biar aku dimuntahkan. Tetapi dalam perut ikan itu, bersyukur aku Tuhan, nasarku akan kutepati. Ya, akhirnya dia dimuntahkan. Pagi hari ini, bagaimanapun masalah kita, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Itu pegang itu. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Dan ucapkan, ya, ucapkan, katakan, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Kuasa Tuhan bisa menerobos. Pegang itu, saudara-saudaraku. Tuhan adalah kubu pertahananku. Ya. Jadi hari ini, jadilah kita menjadi jemaat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sayangkali, seringkali saya lihat ada orang beribadah. Kita beribadah hanya paling lama kali 2 jam. Kadang-kadang 1,5 jam sudah siap. Masih ada main-main HP. Ruginya. Rugi, saudara-saudara. Saudara sudah buang waktu. Saudara sia-siakan. Tahu saudara, kita ke rumah Tuhan ini bagaikan satu bejana, ya, satu bejana, entah ember, entah teko, entah baskom, bagaikan air yang mengalir, ya, ada air yang mengalir. Kalau kita bawa hanya gelas, segelas itulah kita bawa pulang air. Kalau kita bawa baskom, sebesar baskom itulah kita bawa air. Tetapi kalau kita bawa mungkin baskom, tapi kalau kita balikkan, kalau begini nerima. Tapi kalau kita balikkan, bagaimanapun derasnya air datang, ada masuk? Enggak. Kenapa aku enggak berubah-berubah? Kenapa aku enggak berubah-berubah? Kok tadi aku ke gereja gitu juga, pulang pun gitu juga. Itu enggak ada yang salah. Kita yang salah. Orang kita pun dengar firman Tuhan, berapa goni nanti buntisku, ya? Apa nanti ku bikin talinya, ya? Aku bisa cerita karena pengalaman. Itu namanya kita balikkan baskom kita balikkan. Nggak ada kita bawa pulang air. Tapi kalau memang kita rindu, Tuhan aku rindu. Serindu kitalah kita diisi oleh Tuhan. Ya, serindu kita. Jadi pagi hari ini, mari kita semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Coba satu lagi ayat. Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat 16. Kita anak-anak Tuhan ini, saudara-saudara. Ini Tuhan Yesus bilang, Yesus berkata, ya, 2, 3. Lihat,
Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita anak-anak Tuhan semuanya, kita ditaruh Tuhan di dunia ini bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Ngeri. Sekeliling kita serigala, kita bagaikan domba. Tapi saudara-saudara, ada Tuhan yang menjaga kita. Jadi kita mesti hati-hati hidup ini. Hati-hati. Jangan sembarangan, hati-hati. Karena sekeliling kita itu ada musuh. Sekeliling kita ada musuh. Tetapi ingat, kita disertai Tuhan. Kalau disertai Tuhan, sepanjang kita ingat aku disertai Tuhan, pasti jalan-jalan kita aman. Amin. Tuhan memberkati. Jadi kita terus sadari, saudara-saudaraku, sadari bahwa hidup kita ini bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Ya, jadi perlu kita hati-hati dalam pergaulan kita, anak-anak gadis, anak-anak muda, di sekolah, di pekerjaan. Perlu hati-hati, ya, perlu hati-hati. Karena kita bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Tetapi ingat, ada Tuhan di sekelilingku, ya.